مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم وصل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwanillah a'azakumullah wa akhatillah a'azakumullah. Hari ini kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan dalam dada kita, dalam jiwa kita keimanan. Allah masih memberikan kasih sayang kepada kita dengan senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita dengan dimudahkan melaksanakan ibadah kepadanya, dengan dimudahkan untuk melaksanakan segala titah-titahnya. Dan kasih sayangnya Allah membimbing dari apa yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan, apa yang kita lakukan dari kemungkaran-kemungkaran, Allah alihkan untuk senantiasa beramal saleh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini, malam ini kita bisa melaksanakan salat gerhana bulan yang Rasulullah telah mencontohkan kepada para sahabatnya, sampai kita hari ini sebagai umatnya melaksanakan sunnah beliau. Semoga dengan kita melaksanakan sunnah beliau ini, Allah tambahkan nikmat keimanan, Allah tambahkan nikmat hidayah, sehingga kita bisa istiqamah menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita mampu menjaga sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, mampu menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam segala aktivitas kita, baik sunnah-sunnah yang cakupannya sangat sederhana sampai pada sunnah yang sulit yang Allah mudahkan untuk bisa menjalankannya. Karena sunnah-sunnah beliau sangat kita butuhkan untuk mengimplementasikan iman kita, Islam kita. Para ulama mengatakan tidaklah beragama tanpa sunnah. La dina liman la sunnatalah. Tidaklah dia beragama tanpa menjalankan sunnah-sunnahnya. Sehingga manakala kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, maka kita termasuk bagian di antara orang yang bisa menjalankan agama Allah Tabaraka Ta'ala yang mulia ini. Dan salah satu hadis Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah telah mencintai aku. Barang siapa yang telah mencintai aku, maka ia akan bersamaku dalam surga Allah Tabaraka Ta'ala. Inilah harapan kita dengan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita akan bertemu dengan Rasulullah di saat kita menghadap Allah Tabaraka Ta'ala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah azakullah wa as'adakum fi hayatikum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih minan nas fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu wad'ullah hatta yakshifa ma bikum. Inna syamsa wal qamar, sungguhnya matahari dan bulan, ayatani, dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa taala dan keagungannya. Yukhafifullahu bihima ibadah. Dengan keduanya, matahari dan bulan, peristiwa gerhana, adalah Allah mengingatkan dengan
yukhawif, memberikan muncul rasa takut, memberikan munculnya rasa takut dalam dada hamba-hambanya. Wa innahuma, sesungguhnya keduanya, matahari dan bulan, la yang kasifani limauti ahadin, tidaklah terjadinya gerhana keduanya disebabkan karena kematian seseorang, wala lihayatih, dan juga disebabkan karena lahirnya seseorang atau kehidupan seseorang, minan nas, di antara manusia. Fa idza ra'aitum minha, maka jika kalian melihat di antara terjadinya gerhana itu, fasallu, maka salatlah, wad'ullah, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yukshafa ma bikum, hingga gerhana itu hilang di antara kalian, hingga hilang, hingga selesailah gerhana. Hadis yang diriwayatkan Bukhari ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka taala dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna syamsa wal qamara min ayatillah, wa innahuma la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Wa idza ra'aytumuhuma fakabbiru wad'ullaha wa sallu wa tasaddaqu. Ya ummata Muhammadin, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsiran wa la dhahaktum qalila." Sesungguhnya matahari dan bulan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka taala, dan sesungguhnya keduanya tidak terjadi gerhana limauti ahadin, disebabkan karena kematian seseorang, wala li hayati, dan juga karena kelahiran seseorang atau kehidupan seseorang. Wa dzaraitumuhuma, jika kalian melihat keduanya, fakabbiru, maka bertakbirlah, wad'ullaha, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamun, jika kalian mengetahui, ma'alamu, apa yang aku ketahui, labakatum katsira, niscaya kalian akan menangis lebih banyak lagi, banyak menangis kalian, wallahu dhahiktum qalila, dan sungguh kalian akan tertawa sedikit. Artinya dengan hadis yang mulia ini bahwa matahari dan bulan adalah tanda-tanda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat kita melihatnya, Rasulullah mengingatkan kita untuk bertakbir, berdoa, melaksanakan salat, bersedekah. Dan diingatkan, kata Rasulullah SAW, bahwasanya sekiranya kita tahu apa yang Rasulullah tahu, apa yang Rasulullah mengerti, niscaya kita akan lebih banyak menangis dibandingkan dengan tertawa, lebih sedikit tertawa. Ikhwan fillah azakumullah wa as'alukum hadikum. Surah Al-Fussilat di ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka taala malam dan siang, matahari dan bulan. Dan janganlah kalian sujud kepada matahari maupun bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan bulan dan matahari tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian beribadah hanya kepadanya. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa tidak ada apapun yang kita lakukan ketika matahari dan bulan ada peristiwa tertentu, atau malam dan siang ada peristiwa tertentu, kecuali kita mengatakan bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita besarkan dan harus kita sanjung adalah Allah Tabaraka taala sebagai pemilik bulan dan pemilik bintang dan segalanya, termasuk matahari. Maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semuanya itu, jika kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran ayat 190 dan 191 yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi,
Waqtilafil laili wan nahar, dan silih berganti antara siang dan malam. La ayati lil albab, sebagai tanda kebesaran Allah tabaraka taala, liulil albab, bagi mereka yang memiliki akal dan pikiran, yang hidup akal dan pikirannya. Siapakah yang hidup akal dan pikirannya? Alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring. Dalam situasi apapun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkarun, dan berfikir, memikirkan, bi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana, ya Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada apapun yang kau ciptakan sia-sia, semuanya bermanfaat. Subhanaka, maha suci engkau ya Muhammad, ya Allah, faqina adzabannar, maka pelihara kami dari azab neraka. Kemudian dalam surah yang lain, surah Ar-Ra'd di ayat 15-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walil yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghurri wal asal. Qul man rabbus samawati wal ard, qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'a wa la darra. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal yastawi adh-dhulumat an-nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi tashabaha al-khalqu alaihim. Qulillah khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, kepada Allah lah sujud yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tau'an, dengan penuh kesadaran, wa karha, dan penuh paksaan. Artinya dengan ayat yang mulai ini bahwasanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan kesadaran maupun dengan keterpaksaan. Ada di antara kita melakukan itu bagian dari ibadah, karena memang harus dipaksa. Kalau kita merasa terpaksa melaksanakan ibadah, tidak terkait dengan masalah ikhlas dan tidaknya. Wa dhilaluhum bil ghurri wal asal, dan juga bayangan-bayangan apa yang Allah ciptakan langit dan bumi dan segala isinya, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghurri wal asal, waktu pagi dan petang hari. Ayat yang mulia ini menunjukkan semua ciptaan Allah, langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai bayang-bayang pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi gerhana terjadi, matahari dan bulan adalah bentuk sujud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini bentuk penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita, bagi yang beriman, melakukan salat adalah bagian juga dari tundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Tabaraka taala. Qul man rabbus samawati wal ard, katakanlah siapakah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi. Qulillah, katakan Allah. Qul afattakhadtum min duni, katakanlah apakah kalian mengambil selainnya, selain Allah Tabaraka taala yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi. La yamlikuna li anfusihim naf'a wa la darra, mereka tidak memiliki apapun ya bisa bermanfaat untuk diri mereka dan memberikan mudarat pada diri mereka. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah apakah sama antara orang yang melihat dan orang yang buta, a'ma wal basir, dan yang melihat. Am hal yastawil dhulumatun nur, apakah sama antara gelap dan terang. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi, atau mereka menjadikan bagi Allah syuraka yang bisa menyertainya dalam penciptaan, ka khalqi, seperti penciptaannya. Fatashabahal khalqu alaihim, mereka menyamakan atau mentasyabuhi penciptaan atas diri mereka. Qul, katakanlah Allah khaliqu kulli syai, katakan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Wal wahidul qahhar, ialah satu-satunya yang memaksa. Ikhwan fillah azakumullah wa sallallahu. Rasul mengingatkan kepada kita, ketika terjadinya gerhana adalah dengan melaksanakan salat. Ketika terjadinya gerhana adalah dengan berdoa. Ketika terjadinya gerhana, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan lainnya. Ini artinya sebenarnya kita tingkatkan takwa kita kepadanya. Ketakwaan ini harus kita tingkatkan setiap waktu dan setiap kesempatan. Karena itu pada kesempatan yang baik ini, khatib ingin menyampaikan beberapa tekanan dalam
kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, ya, yakni dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari ibadah itu di saat kita bisa menghadirkan takwa dalam hidup kita. Di saat salat ada ketakwaan, di saat saum ada ketakwaan, di saat melaksanakan ibadah apapun, di saat itu kita menghadirkan ketakwaan. Takwa ini sangat dibutuhkan. Ketika haji, kita perlu membawa ketakwaan dalam melaksanakannya. Allah Tabaraka Ta'ala mengisyaratkan pada salah satu ayat, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Takwa ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Takwa ini yang harus kita terus munculkan dalam benak kita. Kenapa takwa ini penting? Di dalam surat Az-Zumar ayat 61 Allah berfirman, "Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim." Dan Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa bimafazatihim dengan rasa takut mereka. La yamassuhumul su', keburukan-keburukan tidak akan menimpa diri mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini menunjukkan bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang Allah senantiasa menjaganya. Ya, tidak akan ada keburukan yang menimpa mereka, juga sedih hati. Bahkan Allah menyelamatkan mereka di saat mereka mendapatkan segala macam rasa takut, mafazatihim. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah 197 Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqu ya ulil albab." Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang memiliki akal dan fikiran. Orang yang memiliki akal dan fikiran diperintahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertakwa. Inilah yang harus kita tekankan. Dan Allah menyebutkan orang yang senantiasa bertakwa adalah orang-orang senantiasa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan dalam hidup. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah 189 Allah berfirman, "Taqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan kemenangan, tuflihun, mendapatkan kesuksesan. Atau dalam surah Al-Baqarah 194, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Bertakwalah Subhanahu wa taala dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Senantiasa orang-orang bertakwa bersama Allah Tabaraka wa taala. Allah menyertainya. Allah senantiasa menjaganya, orang bertakwa. Gitu juga dalam surat Al-Baqarah 282, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim." Dan bertakwalah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memberikan ilmu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Allah akan memberikan ilmu kepada kita bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa adalah orang-orang bersyukur. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bersyukur. Laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kalian di saat perang Badar, dan kalian dalam keadaan adillah, dalam keadaan hina. Wattaqullaha la'allakum tashkurun, dan bertakwalah kepada Allah taala agar kalian menjadi orang selalu bersyukur kepadanya. Dengan ayat ini bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak bertakwa Subhanahu wa taala adalah orang yang kufur kepadanya. Begitu juga banyak ayat-ayat dan sunnah-sunnah Nabi SAW yang menunjukkan keutamaan bagi orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillah khairul law kanu ya'lamun." Sekiranya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lamathubatum min indillah. Sungguh Allah akan memberikan kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinannya. Orang bertakwa Allah kuatkan imannya. Sehingga kalau kita ingin memiliki iman yang kuat, Allah akan berikan manakala kita senantiasa bertakwa kepadanya. Apalagi di musim sekarang, di zaman sekarang penuh dengan fitnah, maka Allah akan kuatkan iman kita manakala kita bertakwa kepada Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, bahkan semua amal-amal yang dulu pernah kita lakukan, kemaksiatan dulu yang kita lakukan, kemungkaran yang dulu pernah kita lakukan, Allah akan hapus segala kemaksiatan dan keburukan tadi. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyiatihim wa dakhalnahum jannatin na'im. Sekiranya penduduk
ahlil kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab. Amanu, mereka beriman, wattaqu, dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyiatim, niscaya akan kami hapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka dan dosa-dosa mereka. Walakhalnahum jannatin naim, dan sungguh kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'adzim lahu ajra. Demikian itulah perintah Allah yang Allah turunkan kepada kalian. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, insyaallah akan hapus dari kalian segala kesalahan-kesalahan kalian, wa yu'adzim lahu ajra, dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Subhanallah. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita dengan ketakwaan. Tidak hanya sifatnya akhirat, dunia pun Allah berikan. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk negeri, amanu, beriman, wattaqaw, dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama', niscaya kami akan bukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, kan tetapi mereka mendustakan, wa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan apa yang mereka lakukan. Ayat ini menunjukkan manakala kita bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupkan hidup kita dengan keberkahan-keberkahan di langit dan di bumi, diturunkan semuanya. Subhanallah. Bukan itu saja, ketika kita memiliki musuh, ketika memiliki orang-orang yang tidak suka dengan kita, bahkan mungkin ingin membunuh kita atau ingin mencelakakan kita, Allah pelihara, Allah jaga kita bagi yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Surah Al-Imran ayat 120, Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaidum syai'a, tidak akan menimbulkan kemudaratan kepada kalian segala tipu daya mereka sekecil apapun. Innallaha bima ya'maluna muhit, yang Allah akan meliputi dengan apa yang mereka lakukan. Bukan itu saja, Allah akan menurunkan bala tentaranya manakala kita bertakwa kepadanya. Allah akan menjaga kita, ya, dengan menurunkan segala apa yang diharapkan untuk kita bisa dijaga, ya. Di dalam surat Al-Imran 125, bala in tasbiru wa tattaqu, betullah, bala, betullah, in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah akan turunkan, yumdidkum, Allah akan turunkan bala tentara, ya, bi 5,000 minal malaikah, ya, dengan 5.000 dari para malaikat yang akan menjaga, yang akan menolong kita, menjaga kita. Subhanallah. Bukan itu saja, bahkan Allah menjadikan dalam hati kita cahaya yang mampu membedakan mana hak yang batil bagi bertakwa. Hari ini kita melaksanakan salat gerhana dengan ketakwaan yang ada kita miliki ini. Allah kuatkan lagi ketakwaan, bertambah, dan cahaya dalam hati kita semakin bersinar dan mampu dengan itu membedakan mana hak dan batil. Surat Al-Anfal ayat 29, Allah berfirman, ya alladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa Subhanahu wa taala, Allah jadikan bagi kalian furqana, mampu membedakan mana hak dan batil, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan akan menghapus dari kalian segala dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum, dan memberikan ampunan bagi kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Ikhwatul azakullah waswarihikum, begitu banyak sekali, sampai-sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutnya faidah-faidah dari takwa itu tidak kurang dari 99 faidah. Tidak kurang dari 99 faidah. Bahkan sebagian ulama menyebutnya lebih dari 100 faidah. Sehingga kalau kita senantiasa bertakwa, apapun akan memberikan kebaikan-kebaikan baik dunia maupun untuk akhirat kita. Yang jadi pertanyaan, apa itu takwa? Takwa adalah ayyamal rajulu bi ta'atillahi ta'ala. Melakukan amalan-amalan, seseorang melakukan amalan-amalan, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yarju rahmatah, berharap untuk mendapatkan rahmat Allah tabaraka taala. Apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang dilakukan dalam rangka
ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan ya rahmat Allah tabaraka dan ampunannya, maka itulah takwa. Itulah takwa. Takwa dari segi bahasa sebenarnya adalah maknanya tidak sekedar melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, juga kehati-hatian. Jangan-jangan kita terjebak dalam kemaksiatan. Ketika kita berhati-hati dalam segala tingkah laku, khawatir terjebak dalam kemaksiatan, itulah takwa sesungguhnya. Sehingga apabila kita senantiasa terus menjaga agar kita tidak terperosok dalam kemaksiatan, maka itu artinya kita sudah mendapatkan label ketakwaan. Untuk itu, mari kita akhiri salat gerhana ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk dunia kita dan akhirat kita, dan Allah menjaga kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan berikat husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radallahu taala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Allah alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah a'udzu biridhaka, Allah a'udzu biridhaka min saqatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mendapatkan ridhamu dari kemurkaanmu ya Allah. Wa bi mu'afatika min uqubatika, dari maafmu yang kudapatkan, yang aku ingin dapatkan, min uqubatika, dari azabmu yang akan menimpa diriku. A'udzu